Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 10 Maret berjudul Apa yang Tuhan bisa lakukan denganmu? Ayat intinya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada zaman rasul-rasul Tuhan, tidak ada sesuatu yang membawa kemuliaan kepada diri mereka itu. Nyatalah bahwa kemajuan pekerjaan mereka terserah pada Allah. Kehidupan orang-orang ini, tabiat yang mereka kembangkan, dan pekerjaan besar yang dilakukan Allah melalui mereka itu adalah suatu kesaksian kepada apa yang diperbuatnya bagi segala orang yang dapat diajar dan menurut. Ia yang lebih mengasihi Kristus akan melakukan perbuatan baik yang terbesar. Tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan suatu kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Jika manusia menderita suatu disiplin yang perlu tanpa sungutan, Allah akan mengajar mereka itu tiap jam dan tiap hari. Ia rindu menyatakan rahmat-Nya. Jika umat-Nya hendak memindahkan segala rintangan, maka Ia akan menuangkan air keselamatan dengan limpahnya melalui saluran-saluran manusia. Jikalau manusia dalam kehidupan yang rendah itu dikuatkan untuk melakukan segala yang baik yang mereka dapat perbuat, jika tangan yang menekan tidak diletakkan atas mereka itu untuk menekan kembali kegiatan mereka, maka akan terdapat 100 pengerja bagi Kristus, di mana kini hanya seorang. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya, jika ia hendak menyerahkan dirinya kepadanya. Roh Allah yang diterima di dalam jiwa akan mempertajam kesanggupan pikirannya. Di dalam pimpinan Roh Kudus, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan seimbang dan dikuatkan untuk memahami dan menggenapi tuntutan-tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan ragu-ragu akan diubahkan pada suatu tabiat yang kuat dan teguh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Penglihatannya akan lebih tajam, perkembangan tabiatnya akan lebih seimbang. Ia yang rindu bekerja bagi Kristus, pikirannya dipertajam oleh kuasa pemberi hidup, yaitu matahari kebenaran, sehingga ia sanggup menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang berpendidikan tertinggi di dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan telah mempelajari pelajaran yang indah dari orang Kristen di dalam kehidupan yang rendah yang dinyatakan oleh dunia sebagai orang yang tidak terpelajar. Tetapi murid-murid yang bodoh ini telah mendapat pendidikan mereka di dalam sekolah yang tertinggi. Mereka telah duduk di kaki Dia yang berbicara seperti belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Dicatat dalam Yohanes 7 ayat
Alfa dan Omega jilid 5, halaman 259 dan 260. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar apa yang Engkau dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, melalui renungan pagi ini kami boleh belajar dari pengalaman kehidupan para rasul Tuhan di dalam pelayanan mereka di dunia ini yang menghasilkan banyak jiwa, bahkan tiap-tiap hari orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan bertambah-tambah. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu akan boleh menolong masing-masing kami untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami terus-menerus untuk membangun suatu hubungan kami semakin dekat dengan Engkau sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.